Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladhi allafa baina qulubil muslimina bil iman wa 'allamana adabal ikhtilaf. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahdhuluhu wa la yahqiruhu. Ayuhal hadirun wal musyahidun rahimakumullah. Asatidzah Mas Heri Pras beserta Ustadz Thayyib Maulidi dan Ustadz Abu Zakaria Tamrin hafidhakumullah ta'ala, yang kami takdim dan kami cintai kepada Allah ta'ala, Gus Aji, Ustadz Faris hafidhakumullah. Amin wa rahmakum fillah. Ma'akum Aziz Mustafa Muhammad. Naltaqi fi hadhihi al-laila fi majlisin يعني من مجالس الصلاة والحوار الذي سميناه يعني حوارا مليئا بالمحبة فإن شاء الله. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mempersatukan hati kita sebagai seorang muslim dengan iman dan mengajarkan kepada kita adab di dalam menyikapi perbedaan. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, manusia paling mulia di muka bumi ini, yang tidak ada contoh yang bisa kita contoh kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kecintaan kepada beliau kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau dan termasuk di antara umat-umatnya yang telah dinanti di telaganya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, dan juga para pemirsa, kami menyapa antum dan panjenengan semua. Mudah-mudahan senantiasa semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap saling mencintai. Walhamdulillah, pada malam hari ini kita telah Allah pertemukan dalam majelis silaturahmi dan dialog ilmiah yang kemudian kita berikan tema atau tajuk dialog penuh cinta. Sebuah ruang yang kami niatkan sebagai sarana saling untuk mendengar, saling memahami dan saling menasihati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka di dalam pertemuan kita ini yang kita kedepankan adalah ukhuwah Islamiyah. Dan perlu kami tegaskan sejak awal bahwa dialog ini bukanlah ajang untuk berdebat. Ini pemirsa harus difahami. Bukan pula untuk mencari siapa menang dan siapa yang kalah. Dialog ini adalah upaya untuk mendudukkan persoalan secara ilmiah dengan merujuk kepada Al-Quran, Sunnah, serta penjelasan para ulama baik salaf maupun khalaf, dan sekaligus untuk menjaga akhlak dan adab untuk saling menghormati. Tentu tema yang akan kita bahas malam ini
adalah tema-tema yang memang telah hadir di tengah umat kita, memunculkan berbagai macam sudut pandang. Oleh karenanya sangat wajar jika terdapat perbedaan di antara saudara kita kaum muslimin. Namun perbedaan tersebut kita harapkan tetap berada di dalam koridor yang ilmiah, santun dan saling menghargai. Kemudian ayul hadirun rahimakumullah, kami mengajak seluruh narasumber yang hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan rahmat di sini. Ya, dan juga pemirsa yang malam ini mengikuti, agar kita semua menjaga niat. Innamal a'malu binniyat, dan niat itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar kiranya kita juga bisa menahan emosi, lebih mengedepankan dalil, bersikap jujur, serta menghindari ungkapan yang dapat melukai hati saudara kita kaum muslimin. Al-Fakir sebagai moderator bitaufiqillahi ta'ala akan berusaha untuk memposisikan diri sebagai posisi yang di tengah, netral, bertugas untuk menjaga alur dialog, untuk mengatur waktu, serta memastikan pembahasan kita pada malam hari ini tetap berada pada tema dan adab yang telah kita sepakati bersama. Agaknya kok Masya Allah. Bismillah. Ayol hadirin rahimakumullah. Sebelum kita mulai, alafu minkum. Kalau kita lihat botol ini mohon maaf, Gus Ajir. Kira-kira berapa mili isinya ini? Berapa ya? 300. Enggak nyampe. Ustaz Faris, berapa mili? Wallahu alam. Wallahu a'lam. Ustaz Thayyib, Setengah botol. berapa mili? Ustaz Tamrin? Wallah, Mas Faris, Afwan, Mas Hedi, kira-kira berapa mili? 180. Wallah ya ikhwah, terjadi khilaf ternyata di antara para ulama di sini. Suf ya nih. Tapi kalau saya tanya coba, Ustaz, air ini berada di mana? Di dalam botol. Di dalam botol. Ustaz Faris? Iya, dalam botol. Dalam botol. Mas Hedi? Dalam botol. Ustaz Thayyib? Di ruangan podcast. Lah, air ini. Airnya. Iya, airnya. Di mana? Ustaz Tamrin. Apanya? Air ini di kira-kira tempatnya Dalam botol. di dalam botol. Ya. Baik. Kita semua sepakat. Tapi jumlah milinya ada khilaf ternyata di antara kita. Wallah ya jamaah, barakallahu fikum. Tapi kita punya satu kesepakatan yang sama. Ternyata air ini berada di dalam botol. Baik, sebelum kita memulai dialog ini, sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal, ya, dan agaknya ini tidak perlu kami ulang kembali, ya, pemirsa, karena tadi sudah kita obrolkan tentang sebagaimana skema dialog kita pada malam hari ini, karena juga keterbatasan waktu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dialog ini menjadi wasilah, ya, bertambahnya ilmu, ya, Al-Fakir secara pribadi dan kita semua termasuk juga para pemirsa, kemudian menjadikan lapangnya dada kita dalam menyikapi perbedaan dan juga semakin kuat ukhuwah Islamiyah kita. Amin ya Rabb. Kita akan mulai masuk kepada sesi yang pertama, yakni memaparkan tema yang telah kita angkat dan yang telah kita sepakati. Kami akan memberikan waktu, ya, di awal kepada tim dari Mas Heri, Ustadz Thayyib dan juga Ustadz Abu Zakaria. Namun sebelum itu, ayyuhal hadirun rahimakumullah, perlu kami tegaskan kembali bahwa dialog ini harus kita ketahui dan kita sepakati. Yang pertama, tidak mewakili satu ormas manapun, satu kelompok manapun, satu golongan manapun. Sehingga
apapun yang melekat kepada diri kita, ya, itu dalam dialog ini hendaklah kita tanggalkan. Ini harus kita sepakati bahwa ini adalah di antara Mas Heri dan tim, ya, untuk menegakkan hujahnya, dan juga antara Gus Hajir dan juga Ustadz Faris untuk menegakkan hujahnya, agar diketahui secara bersama para pemirsa juga bahwa pertemuan kami malam hari ini tidak mewakili ormas dan kelompok manapun. Baik, kita langsung masuk kepada tema pertama kita. Di sesi pertama ini kami persilahkan kepada Mas Heri dan juga tim untuk memulai pemaparannya. Akan kita mulai 10 menit dari sekarang. Falyatafaddal. Silakan. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bangga dan senang sekali menyambut beliau berdua, karena kan selama ini kita sangat banyak sekali bersinggungan di media sosial. Luar biasa. Di sini saya berbicara atas diri pribadi, bukan mewakili kelompok atau organisasi manapun, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Aziz barusan. Alhamdulillah, segala puja atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terlaksananya dialog ini semua tidak lepas atas ridha Allah dan takdir yang sudah ditentukan. Kita akan bertemu di sini, di waktu ini, dan juga di tempat ini. Perlu digarisbawahi ya sebelum kita masuk ke materi, bahwa di sini kita berangkat semuanya dari keresahan. Kita melihat perbedaan di media sosial sangat banyak sekali, keresahan-keresahan mengenai ceramah-ceramah yang beredar atau bertebaran. Diceramahkan oleh ulama fulan, ustadz fulan, gus fulan, habib fulan, yang dimana menjadi polemik apakah pernyataan itu benar atau salah, bisa diterima atau ditolak. Dan yang perlu dicatat juga, beberapa model ceramah yang sering saya angkat di video-video saya adalah banyak yang menceritakan sesuatu yang mungkin saya pribadi anggap halu, khurafat ataupun takhayul, yang dianggap mungkin bagi sebagian orang itu adalah khawarikul adat atau sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Namun yang perlu digarisbawahi juga sangat penting, beberapa poin yang dimana kita sudah menetapkan. Yang pertama adalah tentang Habib berceramah, membawa Nabi SAW dimimpikan bawa kitab di pagi hari, terburu-buru ingin hadir di kajiannya atau di majelisnya atau di pelajarannya seorang Habib yang sedang mengajarkan ilmu nahwu. Dari segi bahasa dan penyampaian, tujuan komunikasi, insya Allah kita bisa paham kemana maksudnya. Namun kan terjadi perbedaan nih antara kami dengan Gus Ajir, pendapatnya itu ini. Sekarang kita akan membedah. Itu yang pertama. Dan ketika kita membedah, wajib untuk kita kembali kepada An-Nisa ayat ke-59. Dan itu adalah pegangan kita semua dalam ketika menghadapi suatu polemik. Sepakat ya? Ya. Bismillah, mungkin itu saja yang ingin disampaikan di awal. Mungkin dari Ustadz Abu Zakaria atau Ustadz Thayyib melanjutkan pemaparan. Baik, saya coba mengingatkan, sudah berjalan 3 menit 26 detik. Tafadhal. Langsung saja, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali, thumma salatullahi ma'a salami ala nabiyil mustafa attihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali, amma ba'd.
Ya, syukron ya, jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Gus Ajir dan Gus Faris ya yang telah sudi hadir ke undangan kami dalam rangka untuk mencari kebenaran ya. Sama-sama mencari kebenaran, bukan pembenaran, ya kan? Kemudian tujuan kita tetap yang melekat adalah ukhuwah, ya kan? Kita satu rob, ya kan? Satu Tuhan. Ya, kita sujud sama. Al-ikhtilafu, ini kaidahnya. Al-ikhtilafu sunnatun kauniyah wa daf'uha wa mudafa'atuha sunnatun syar'iyyah. Al-ikhtilaf memang Allah ciptakan secara kauni, namun secara syar'i Allah melarang ikhtilaf itu. Ya, dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a." Seandainya Allah berkehendak kan semua beriman. Namun tidak. Namun di ayat yang lain Allah juga mengatakan wa'tasimu, ya kan? Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya kan? Jadi walaupun secara kauni khilaf pasti terjadi, namun kita secara syar'i diperintahkan untuk bersatu. Kemudian kami ya kan menerima kebenaran dari siapapun. Ya, dari siapapun yang namanya kebenaran tidak boleh ditolak, dan kami ya menolak kesalahan dari siapapun. Yang namanya kesalahan pasti wajib ditolak, ya kan? Dan kebatilan tidak boleh ditolak kecuali dengan kebenaran. Kemudian aqidatu ahli sunnati wal jamaah ya ala fahmi salafis soleh itu sangat terang. Aqidah ahli sunnah itu sangat terang, jelas, tidak ada tanakut dan ta'arud, tidak ada kontradiktif, tidak selamat dari rancu dan selamat dari gumud ya, kerancuan, kerusakan dan lain sebagainya. Kemudian kami ahli sunnah wal jamaah tentunya ya sama kita ya sepakat, kami beriman, percaya sama karomatul aulia, ya karomahnya para wali Allah, ya kan. Namun karomah tersebut di dalam koridor syar'i, di dalam koridor syariat, ya. Kemudian selanjutnya, ya mimpi, ya kan, yang muncul dari selain Nabi dan Rasul itu tidak bisa menjadi hujjah dan hukum syar'i. Kemudian tidak bisa menjadi pondasi dari akidah, ya kan? Kemudian apa? Jadi qala al-allamah al-muallimi ya, la tasluhu. Ya, apa itu ar-ru'ya lil hujjati wa inna ma huwa tabsyirun wa tanbihun. Kemudian yang terakhir ya. Ini pesan kepada Gus Ajir dan Gus Faris, ya kan. In kuntuma, ya kan, naqilaini fasihhata, ya kan, wa in kuntuma mudda'iyaini faddalila, ya. Jika kalian ini menukil, maka pastikan nukilan itu sahih. Kemudian jika antuma, ya kan, mengklaim, maka buktikan dalilnya, ya. Kaidah fikihnya mengatakan apa? Wad dalilu ad-dalil apa? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Iya, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Itu saja Gus dari saya, ya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Baik, barakallahu fikum. Masih ada sisa waktu 2 menitan. Mau dimanfaatkan? Ustaz Tamrin mungkin? Enggak apa-apa, subsidi aja buat teman-teman. Baik, ya kita akhirkan. Waktunya sudah karena sudah dicukupkan. Iya. Masya Allah, terima kasih banyak. Baik, barakallahu fikum. Syukran katsiran, masih 8 menit. Iya. Tamam, kita berikan kesempatan kepada Gus Ajir dan Ustaz Faris untuk memberikan pemaparannya, dan kita mulai dari sekarang 10 menit waktunya. Tafadhal mashkuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, menanggapi sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh
Ustadz Thayyib, dan saya juga terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Mas Heri Pras dan juga poin-poin yang disampaikan oleh Anda. Masya Allah, luar biasa, saya mengapresiasinya dan saya cukup senang dan bahagia dengan apa yang saya dengar dari Anda di pemaparan atau pembukaan tadi. Mengenai apa yang disampaikan oleh Ustadz Thayyib, saya mau menanggapi sedikit. Ada beberapa poin, tapi yang menjadi fokus saya adalah poin yang dimana beliau mengatakan mimpi tidak bisa menjadi hujjah. Baik, kami rasa Anda dan kami semua menyepakati akan poin ini, bahwasannya mimpi itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil syar'i dalam artian membangun hukum baru yang tidak memiliki landasan pijakannya dari dalil-dalil syar'i, ya. Itu akan tetapi dalam hal pengembangan, dalam hal far'inya itu nanti akan terjadi khilaf di antara para ulama. Baik, sebetulnya yang jadi titik fokus kita itu adalah bukan apakah mimpi itu jadi dalil atau bukan. Yang jadi fokus adalah yang kita ketahui bersama bahwasannya beberapa waktu yang lalu, ya, dan kita mengetahui ada konten dari Mas Heri Pras yang dimana beliau memberikan, ya, Anda memberikan reaksi mengenai satu mimpi yang dimana mimpi tersebut melihat adanya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Al-Hasan bin Abi Thalib, ya, menghadiri majelis seorang Habib yang notabene Habib tersebut mengajarkan ilmu nahu. Lalu timbul klaim dari Mas Heri Pras ketika menanggapi konten tersebut atau video tersebut, bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu datang untuk belajar kepada Habib tersebut. Dan juga ditambahkan bahwasannya konsekuensi daripada Nabi belajar kepada Habib tersebut adalah ini sebuah penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Setuju. Oke, saya ulangi lagi. Jadi Mas Heri Pras mengatakan ini sebagai penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. Lalu selanjutnya saya juga mendengar adanya sebuah kaedah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abu Thayyib, ya, di mana beliau menyampaikan kullu ru'yatin manamiyatin yusdirul istihza'a fabatilun. Betul ya? Betul. Setiap mimpi yang menimbulkan ejekan atau olok-olok adalah mimpi yang batil atau tidak benar. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke kisah mimpinya, ya, bahwasannya kita perlu mengetahui bahwasan mimpi yang seperti ini dan semisal dengan ini pun juga ada, ya. Di antaranya seperti yang sudah saya sampaikan di konten saya, ya, bahwasannya di dalam kitab namanya judulnya Al-Manthur min Sirati Syekhul Islam Ibn Taimiyah karya Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Barrak, ya, pada halaman 76 beliau di halaman 76 tersebut menukilkan dari satu manuskrip satu kitab yang berjudul Minhajus Sadikin wa Umdatil Busara Lis-Sairin, ya, di mana di dalam kitab tersebut dikatakan bahwasannya ada sebuah pernyataan dari salah satu muridnya Al-Imam Ibn Taimiyah yang bernama Ibnul Qadi Al-Jabal. Melihat Ibn Taimiyah atau mendengar bahwasannya Rasulullah SAW datang dan ada hadir di majelisnya Syekh Abu Umar, ya. Dan ketika Syekh Ibnu Qadi Al-Jabal datang, ya tentu antusias, ya. Siapa yang tidak antusias mendengar adanya Rasulullah SAW? Kita semua pasti antusias. Datang menghadiri atau datang ke madrasah Syekh Abu Umar dan beliau melihat Rasulullah SAW dan di sekelilingnya sahabat duduk seperti membuat halaqah. Dan di samping Rasulullah SAW itu ada Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah, ya. Dan di situ secara jelas tertulis bahwasannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, coba yang slide-nya maaf, Ibn Taimiyah di situ disebutkan kana syekhuna jalisun ila janibihi, duduk di sebelah Nabi Muhammad SAW, wal jami'u halaqatun wahidah, dan semuanya dalam satu halaqah, wa syekh yudarris, syekh mengajar. Secara tegas di situ dituliskan bahwasannya syekh mengajar, ya. Lalu kalau menggunakan kaidah sepihak Anda, maka ini bisa kita katakan atau bisa ada nanti orang yang mengatakan dan tidak bisa kita salahkan klaim orang ini bahwasannya Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah menghina Nabi Muhammad SAW, atau minimal Al-Imam Ibnu Qadi Al-Jabal menghina Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya sebetulnya Anda tidak perlu jauh-jauh untuk mengurusi kisah mimpinya Al-Imam atau Habib tersebut, ya. Sebetulnya Syekh bin Baz pun juga memiliki mimpi yang kurang lebih mirip. Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz di dalam kitab Al-Imam Ibn Baz Durusun wa Mawaqif wa Ibar karya Abdul Aziz As-Sadhan halaman 107 sampai 108, beliau Syekh Abdul Aziz As-Sadhan murid daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz
mengatakan bahwasanya saya pernah melihat di dalam mimpi bahwasanya Syekh adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu masjid di kota Riyadh. Lalu Syekh Abdul Aziz Adhan datang ke masjid tersebut, lalu bertanya, mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu dikatakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di depan bersama 8 orang yang lain, kurang lebih maknanya, atau bersama beberapa orang di depan di saf yang terdepan, dan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan imamah. Lalu Syekh Abdul Aziz Adhan secara inisiatif beliau bersegera menuju saf yang terdepan untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba seakan-akan bumi terbelah. Lalu keluarlah Syekh bin Baz dan langsung mengimami sholat, dan yang menjadi makmumnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kita mengetahui dari sisi sirah, tidak ada satupun sahabat yang berani untuk menjadi imam sahabat yang lainnya selama Rasulullah SAW masih ada. Tidak ada satupun. Ya, maka dari itu kalau kita menggunakan kaedah Anda seperti ini, ya, saya bukan berarti mengatakan ini, tapi konsekuensi dari ucapan Anda, maka kita akan bisa mengatakan Syekh Abdul Aziz bin Baz itu menghina Nabi Muhammad SAW. Lalu yang selanjutnya, Mas Heri, Anda paham bahwasan ini mimpi kan? Mimpi. Ya, baik. Nah, lalu kenapa Anda mesti muter-muter mentakwil dengan hanya berfokus pada kata-kata bahwasannya di mimpi tersebut dituliskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW membawa kitab, ya. Lalu dengan terburu-buru, ya. Lalu bagaimana dengan teks Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang secara tegas tertulis yudaris, mengajar. Artinya kalau Syekhul Islam mengajar pasti ada yang diajar. Di dalam mimpi tersebut yang mendengar yang diajar siapa? Mendengar pengajaran Syekhul Islam siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka konsekuensi ucapan Anda ini berbahaya. Nah, lalu selanjutnya baik kita lihat ibaratnya Anda tuh cari-cari. Izin Ustaz, pelan-pelan dikit Ustaz. Ya. Karena catatnya agak terlalu. Ibarat semut di ujung pulau dicari-cari, gajah di pelupuk mata pura-pura nggak kelihatan. Ya, atau jangan-jangan kaedah Anda asal bukan Habib atau Kiai, maka bukan khurafat. Ya, baik. Selanjutnya kita lihat sebuah video, ya. Baik, kita lihat sebuah video, nyalakan. Baik. Iya, baik. Baik, kita lihat di sini Ustadz Khalid mengatakan Ustadz Khalid di situ menyampaikan bahwasannya secara terbuka bahwasannya beliau pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, dan beliau melihat dalam mimpinya halaqah-halaqah di belakang barisan pasukan Nabi Muhammad SAW, dan beliau melihat halaqah itu sambil memegang kitab. Ustadz Khalidnya sambil memegang kitab Bukhari dan Muslim. Nah, poinnya sama-sama memegang kitab. Rasulullah memegang kitab, Ustadz Khalid memegang kitab. Apa lantas karena Ustadz Khalid hanya sekedar dipaparkan atau disampaikan beliau membawa kitab, kita mengatakan Ustadz Khalid mau belajar kepada Rasulullah, atau Ustadz Khalid mau mengajarkan para sahabat? Karena kala itu Rasul mengatakan, silakan Khalid, Anda ke belakang, ya, ikut barisan saya. Lalu beliau masuk. Apakah lantas karena cuman membawa kitab lalu kita bisa mengatakan Ustadz Khalid imma mau mengajar sahabat atau mau belajar kepada sahabat? Kita harus objektif, ya. Kami sudah mengkoreksi beberapa habaib yang salah, keliru dan melenceng. Itu saya harap Anda untuk juga menontonnya, ya. Anda juga menontonnya. Jangan Anda menutup mata dari hal tersebut, ya. Dan ketika kami meluruskan, ya, sikap Anda yang menurut pandangan kami bahwasannya Anda kala itu menyalahkan sesuatu hal yang sifatnya bukan hal yang salah, maka Anda jangan lantas mengatakan kami ini muhibbin, kami ini pembela habaib, kami ini sikap kami adalah objektif. Kami yang salah kami katakan salah, yang benar kami kita katakan salah. Dan perlu kita tahu bahwasannya Anda harus memerlukan yang namanya ilmu alat. Kisah mimpi apapun atau karah maupun mampu nggak ada verifikasi sumbernya? Mampu nggak? Ya, atau mampu nggak Anda memahami sumber? Ketika Anda ketika memahami verifikasi sumber, lalu sudah cukupkah wawasan Anda ketika untuk mengetahui isi sumber dan memahaminya? Ya. Nah, kalau sudah begitu, ya baiknya, ya, saya akan bawakan satu kisah lagi. Oke, baik. Mas Heri, sedikit, mohon Mas, saya minta waktu sedikit. Ini NDH.
لو سمحت ممكن دقيقة ثواني يعني بس في- بعطيك الوقت. Tamam. Tamam. Syuf, saya pernah meminta kepada salah seorang syekh yang dia ahli tafsir mimpi. Dan syekh ini merupakan rekomendasi salah seorang syekh yang kebetulan juga lulusan Universitas Islam Madinah. Dikatakan syekh ini pakar. Dia seorang doktor dan paham memahami tafsir mimpi. Dan saya membawakan teks yang disampaikan oleh Habib tersebut yang di video yang Anda reaksikan. Yang dimana Rasulullah membawa kitab secara terburu-buru. Saya bawakan seperti itu, persis. Dan apa ungkapan syekhnya? Fi hadza ta'yidun li majlisi syekh wa annallaha wa rasulahu yardawna dzalik. Ya, jadi dalam hal ini terdapat dukungan terhadap majelis sang syekh, maksudnya sang Habib tersebut, serta menjadi isyarat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam meridhai majelis tersebut. Ini ahli tafsir mimpi yang memberikan komentar dan memberikan penjelasan. Jadi tidak perlu Anda membawa ahli bahasa dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Yakfi? 1 menit lebihnya. Alhamdulillah barakallahu fiik ya. Kedua belah pihak telah memaparkan sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal. Kemudian sekarang kita akan masuk kepada sesi tanggapan, dan di sesi awal tanggapan ini kami berikan kepada timnya Mas Heri untuk menanggapi semua yang telah dipaparkan oleh Ustadz Faris. Kita memiliki waktu di dalam sesi tanggapan ini nanti untuk timnya Mas Heri memberikan tanggapan kepada timnya Gus Ajir dan Ustadz Faris ya terhadap apa yang telah dipaparkan. Kami berikan waktu tanggapannya 5 menit untuk menanggapi ya. Kemudian setelah itu tanggapan pertama ya, ini tanggapan pertama. Setelah itu nanti Ustadz Faris dan Gus Ajir juga memberikan tanggapan dengan durasi waktu dari yang telah dipaparkan ya selama 5 menit. 5 menit habis, kemudian kita berikan satu kesempatan lagi kepada timnya Mas Heri untuk juga menanggapi tanggapan kedua. Waktunya sama 5 menit. Taib. Ya. Tafadhal Mas. Maaf. Kami Nah, maaf, sedikit berikan 1 menit aja tadi kan. Sudah ngambil 1 menit. Silakan. monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan. Saya langsung saja yang terhormat pada saudara saya semua di sini, terutama Gus Ajir, Ustadz Faris, hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk meniti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika kritikan terhadap mimpi Habib itu Ustadz Faris itu ingin menyamakan dengan apa yang disebutkan dalam kitab yang beliau sebutkan tadi. Tapi mungkin Ustadz Faris nggak baca judul di atasnya. Judul di atasnya itu Ibnu Qadi Al-Jabal ketika menuliskan itu dia tulis judulnya, coba silahkan dicek lagi, Farasatuhu, firasatnya Syekhul Islam. Ya. Jadi bukan tentang mimpinya sebenarnya. Mau disamakan dengan kisah Habib ini, dia ceramah menunjukkan apa, itu pun nggak disebutkan takbirnya. Jadi kalau mau dicocokkan, dikiaskan, harus ada takbirnya disebutkan di situ juga. Jangan Ustadz Faris yang belakangan membela membabi buta, kemudian dibilang saya tanyakan Syekh Fulan ini ahli taslim, itu nggak cocok Ustadz. Kenapa saya katakan nggak cocok? Karena di akhir dari kisah itu mungkin Ustadz Faris nggak baca. Ya. Ibnu Qadi Al-Jabal itu menyebutkan Ustadz. Di akhir, coba antum baca di akhirnya. Syekhul Islam bilang apa? Siapa di antara kalian yang melihat mimpi yang tadi malam, jangan dia ceritakan kalau masuk di majelisku. Artinya beliau larang. Jadi nggak apple to apple, apa namanya, kiasnya itu nggak nyambung gitu loh. Ya, kemudian yang kedua tentang kisah Syekh Syuyukhina Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizahullah, ya, menukilkan kisah dari
Syekh dari guru-guru kami, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, itu beliau sebutkan di akhirnya, beliau sebutkan wasa'altu ba'dul mu'abbirin. Kalau seandainya Habib yang di video itu tadi mengatakan, saya tanyakan kepada sebagian ahli tafsir mimpi tentang, mungkin, tapi konteksnya berbeda. Makanya takbir itu tadi disebutkan oleh beliau sendiri langsung, dia yang menukilkan, dia sendiri yang menyebutkan. Ini beda. Habib yang bercerita tentang video tentang mimpi tersebut, Ustadz Faris yang sibuk untuk membelanya begitu. Ya. Kemudian mau disamakan juga dengan mimpinya Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah dengan Nabi pegang kitab. Aduh, nggak cocok Ustadz. Itu jauh sekali. Ustadz Khalid pegang kitab, artinya dia mau belajar mungkin seperti kemungkinan yang antum sebutkan tadi. Sedangkan ini enggak dijelas, Ustadz. Pegang kitab, ditanya mau kemana kalian? Kami mau hadir ke durusnya Habib Fulan. Nah, kalau kita timbang dari sisi syar'i, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, apa perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar nahwu? Sedangkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah turunkan Al-Quran itu bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Saya kira semua orang paham. Nabi nggak perlu belajar nahwu kalau kita mau timbang dari sisi syariat. Tapi kan memang nggak ada penyebutan tentang takbir. Ini kan Ustadz Faris yang belakangan baru bilang, saya tanya Syekh di Madinah, dia profesor segala macam, saya tanyakan takbir, ini belakangan. Ya, harus disebutkan di awal. Ya, Habib itu tadi yang harusnya menyebutkan, bukan antum harusnya. Tapi karena antum sebagai pembela ya wajar saja, kita maklumi itu. Nanti ada beberapa tanggapan juga di video antum juga Gus Ajir yang akan saya bukakan di sini insyaallah taala kalau ada waktu. Yang pada intinya adalah ya Nabi Muhammad SAW, kita kalau teman-teman yang pernah belajar nahwu sorof atau nahwu, di antara faedah kita belajar nahwu itu apa? Saunul lisan, menjaga lisan dari anil khata', dari kesalahan dalam membaca atau berbicara dalam bahasa Arab. Yang kedua, supaya kita bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Karena orang yang belajar bahasa Arab beda dengan yang nggak belajar. Jadi kalau dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya belajar seperti itu, ya ini hal yang menurut kami ya wajar saja kami mengingkari hal itu. Karena kita semua sama-sama mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafuzat, inteh. Fadhal. Sudah 6 menit. Nah, yani 5 daqaiq. 5 menit tadi. Cukup ya. 5 menit sudah habis, diberikan kesempatan 1 menit. Ya, tadi saya sudah dipotong. Tamam. Ya. Kita ini aja. Tanggapi dulu. Untuk menjawab tanggapan yang tadi. Sebentar, Gus, kita timer terlebih dahulu. Tafadhol untuk menanggapi apa yang telah silakan. Nah, yang pertama saya ingin menanggapi Mas Heri Pras. Yang pertama tadi Mas Heri Pras dengan jelas menyatakan tidak mewakili siapapun. Tetapi ini berbeda dengan yang Mas Heri sampaikan berkali-kali di konten Anda. Ini adalah penyambung lidah ulama. Ini adalah atas izin guru-guru kami. Oke. Yang kedua Ustadz Thayyib dan Ustadz Tamrin ini apakah benar Ustadznya Heri Pras? Antum? Itu perlu kami jawab? boleh. Jika berkenan untuk menjawab, kami persilahkan. Karena waktu beliau dipersilahkan. Iya. Ustadz atau bukan? Iya bukan? Bukan. Oke, nah berarti kita tidak sesuai dengan perjanjian awal. Karena yang kita undang di sini min awalil amr itu adalah Ustadznya Heri Pras. Yang selama ini, mohon maaf, kita pengen tanya, apa pembenaran Mas Heri kemudian mengedit wajah ulama kami? Bisa diputarkan videonya? Kemudian mohon maaf Mas Heri, yang antum roasting Bisa itu ditampilkan. Habib Mujtaba bin Syahab itu adalah seorang hafizul Quran. Yang kedua, antum dengarkan berkali-kali, sekalipun beliau tidak mengatakan Nabi belajar. Oke. Beliau tidak menyebutkan sekalipun Nabi belajar. Paham dong? Yang ketiga, apa dalilnya Anda mengedit-edit? Ini sebetulnya pengen kami putarkan. Wajah seperti apa itu maksudnya? Nggak bisa. Di sini nggak bisa. Udah ya. Kemudian Ustaz Habib Mujtaba dibilang sontoloyo. Kemudian wajah kami diedit. Silakan mencoreng wajah ulama. Ini silakan.
Ini diedit dengan tidak senonoh. Apa dalilnya? Ini. Beliau ini guru-guru yang berjasa pada umat, Mas Heri. Guru-guru beliau banyak. Kalau Anda mengedit dengan cara seperti ini, itu Anda telah menyakiti orang-orang yang ngaji dengan beliau. Orang-orang yang mengambil faedah dari beliau. Dan itu banyak. Nggak cuma satu orang. Pertanyaannya, ada dalilnya nggak di Al-Quran, Al-Hadis, atau makalah-makalah para ulama? Silahkan, kami tunggu jawabannya. Oke, saya jawab. Masih ada waktu? Oh, baik. Ya, silakan. Oke. Saya ingin menanggapi Ustadz Ustadz Tamrin. Beliau mengatakan bahwasannya saya ingin menyamakan kisah antara Habib dengan Ibnu Taimiyah. Iya, saya bukan masalah menyamakan atau tidak menyamakan, dalam artian saya mengatakan bahwasannya apa yang dilakukan atau narasi dan logika yang dibangun Mas Heri Pras ini konsekuensinya bisa mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu atau Ibnu Qadi Al-Jabal itu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya. Artinya di mana itu secara tegas dikatakan yudarris, mengajar. Artinya dan juga kalau Anda mengatakan bahwasannya ini di poin yang yang poin kelima yang saya baca, apakah Nabi butuh belajar nahwu? Sama halnya, saya juga akan tanyakan kepada Anda, apa Nabi butuh belajar syariat kepada Ibnu Taimiyah? Apa juga butuh? Enggak ada kata belajar di situ, Ustaz. Itu Riz. Tadi ada, saya menulis apa yang Anda katakan. Tidak ada kata belajar. Ustaz Afwan, Iya. waktunya beliau dulu. Iya. Nah, apakah Nabi butuh belajar? Saya minta Anda untuk menjawab sesuai pertanyaan saya. Enggak butuh. Oke, sama saja. Dan juga terlebih lagi di sumber asli tidak ada satupun tertulis bahwasannya Nabi Muhammad SAW datang untuk belajar. Tidak ada satupun kata belajar yadrusu yudarris mafi. Tidak ada satupun. Ya, orang datang itu, kepala sekolah datang ke kelas itu bukan berarti harus dia datang menghadiri pelajaran guru yang mengajar di kelas itu. Bisa jadi untuk meninjau, bisa untuk melihat dan segala macam. Dan lalu beliau mengatakan, Syekh Sadhan menanyakan kepada ahli tahwil, apa yang dilakukan oleh Syekh Sadhan itu juga saya yang lakukan. Artinya di sini Syekh Sadhan itu mengajarkan kepada kita bagaimana disiplin itu harus ditempatkan sesuai dengan proporsinya dan sesuai dengan bidang atau funnya. Ya, dan juga Ibnu Taimiyah melarang untuk tidak diberitahu, ini tidak ada korelasinya. Kita yang menjadi permasalahan ini adalah apakah konsekuensi makna takwil dari mimpi yang dilihat oleh salah seorang muhibbin murid dari Habib tersebut berkonsekuensi artinya menghina Nabi Muhammad SAW, ya. Untuk urusan diberitahu atau tidak diberitahu itu lain hal. Dan juga yang perlu Ustaz Tamrin ketahui bahwasannya yang memberitahukan atau yang memberikan sebuah pengakuan bahwasan melihat mimpi tersebut bukan Habib tersebut, tapi salah seorang muridnya yang menghadiri majelis nahwu. Kalau bila Anda untuk mau melihat dan merujuk kepada sumber aslinya. Lalu juga firasat qadhi bukan mimpi, ya ini tidak ada korelasinya dan Anda melebar kemana-mana tidak sesuai dengan apa yang kita sedang perbincangkan dan poin permasalahannya. Mungkin itu saja. Baik. Boleh saya tanggapi? Mungkin saya Masih Sebentar. Oh, iya. Waktunya sama ya, 5 menit untuk menanggapi atas tanggapan dari Sudah 5 menit tadi. Nah, Sudah 5. yang antum. 4 menit 54 detik. Alhamdulillah. Oh, ya, sudah. Baik. Bismillah. Silakan. Mas. Ya. Ya. Ustadz Faris mengatakan nggak ada kata belajar. Mas Heri dulu mungkin. Oh ya. Ya. Menanggapi pernyataan dari Gus Hajir barusan Naam. mengenai foto-foto yang diedit sedemikian rupa. Kita juga punya data bahwa banyak video dari ustadz-ustadz dari Salafi, dari Ustadz Yazid Jawas rahimallah, Ustadz Firanda Dirja, dibuat videonya bertanduk, terus seperti badut, dan diedit sedemikian rupa buruk. Siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan? Nah, itu pertanyaan yang perlu kalian jawab sebenarnya. Karena bukan di posisi ini ekspresi yang dibahas tadi, video saya atau foto saya juga dibuat sedemikian rupa, yang dimana dengan ekspresi-ekspresi yang seolah-olah begitu-begitu. Ya. Terus masalah apa tadi? Dalilnya apa? Kebolehan mengedit itu dalilnya apa? Foto-foto saya juga dibuat seperti itu. Tidak. Dalil Qur'annya, hadisnya, makalah ulamanya apa? Iya. Yang memperbolehkan itu. Kami mengetahui Anda di belakang ulama. Baik. Ya. Izin saya jawab bisa? Boleh, silakan. Ya. Jadi ini muamalah ya, al aslu fil muamalat al ibahah. Ya. Mengedit foto, kemudian upload video. Jadi keliru kalau Gus Ajir tanya dalilnya gitu. Sama ketika antum pakai Samsung, pakai HP, pakai laptop, terus mana dalilnya? Dalil Al-Qur'an. Gitu keliru, Gus. Yang benar itu antum tanya dalil, mana dalilnya tabarruk di kuburan. Nanti kita jawab. Nanti kita bahas itu.
Tuh. Jadi keliru pertanyaannya. Kemudian yang kedua, saya mau tanggapi Ustadz Faris. Beliau mengatakan nggak ada kata belajar. Jelas Habib itu, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Itu nyebut mau belajar nahwu. Bisa diputarkan? Silahkan diputarkan videonya. Ya. Oh, hadir. Sebentar. Hadir. Kata-katanya hadir, Ustaz. Katakannya coba hadir. Kalau saya bukan keliru, belajar. ya, kalau saya keliru Ini bisa maaf, Ustaz, Afwan. maaf. Masih waktunya. Ya, oke. ya, kalau saya keliru boleh diluruskan, enggak apa-apa. Nah, Tafadhol. Ya. Monggo, masih waktu. Oh, masih ada. Nah, Dari segi bahasa ya teman-teman. Nah. Oh. Kita kembali dulu. Apakah Habib Mujtaba mengatakan belajar? Itu dulu. Coba dibuktikan. Dia mengatakan sebentar ya. Hadir. Ya, dia hadir. Dari segi bahasa ya, kalau kita mengkaji dari segi bahasa, Nabi pagi hari terburu-buru bawa kitab, ingin hadir di pelajaran nahunya Habib. Ya. Di sini kalau kita mengerucut pada pembahasan di pagi hari itu adalah menjelaskan waktu. Bawa buku, ya perhatikan, bawa buku artinya apa? Objek. Objek buku yang dibawa oleh orang tersebut mengisyaratkan konteks akademis. Perhatikan, untuk bahan pembelajaran. Oke. Bawa buku. Terburu-buru artinya apa? Di pagi hari loh, terburu-buru. Oke, bisa tenang dulu ya. Di pagi hari terburu-buru. Ibarat kita melihat ada anak-anak. Ya, sudah jam 8. Ya. Oke. Jam 8 pagi. Terburu-buru dia mau pergi ke sekolah bawa tas. Ya. Artinya apa? Kenapa dia pergi ke sekolah? Karena ingin menghadiri pelajaran dari gurunya. Ini perbedaannya hanya Nabi dan anak-anak. Nabi bawa kitab, sedangkan Nabi SAW kita tahu sendiri tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Oke. Nah, terus buat apa dia bawa buku? Buat apa bawa buku? Kalau bukan untuk apa? Diajari membaca atau mengucapkan dengan cara yang benar, pelafasan. Ingin hadir. Nah, ingin hadir nih menjelaskan motivasi. Ketika ada orang ingin hadir, itu adalah penjelasan tentang motivasi. Motivasi atau tujuan dari ketergesaan orang-orang tersebut menyambung lagi kepada kalimat awal tergesa-gesa. Dengan kalimat ingin hadir ini menyambung dia. Yaitu agar bisa mengikuti kelas atau pelajaran yang diadakan oleh Habib tersebut. Jadi di sini dari segi bahasa meskipun tidak ada kata-kata belajar, tetap tujuannya ingin belajar. Dan ini bukan cuma satu-satunya. Perendahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuma satu-satunya. Ya, kepada ulama keempat imam mazhab diceritakan bahwa saya ini tidak pantas belajar kepada Habib. Yang pantas itu Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi. Bahkan ada pengakuan sendiri dari Habib bahwa Imam Syafi'i, perhatikan, Imam Syafi'i itu tidak apa-apa, Pak. Tidak ada apa-apa. Mohon maaf, dibanding- waktunya habis. Itu melebar. Mohon maaf, waktunya. Itu melebar kemana-mana. Waktunya habis. Ya, jadi memang di antara beberapa ceramah yang demikian itu, Itu melebar kemana-mana. Kita fokus ke mimpinya Habib Ali Al-Habsyi. enggak, kita membahas masalah kebiasaan merendahkan. Sebentar, mohon maaf. Merendahkan. Mas Heri, sesi antum sudah habis. Oke. Ya, untuk menanggapi kita Apakah bisa menambah? Nanti. mohon maaf karena waktunya sudah habis. Antum tadi jawab mimpinya. Ini Mohon maaf, waktu saya untuk tanggapan. Mohon silakan. maaf nggih. Tadi Ustaz, antum enggak tahu Ustaz, sibabul muslimi fusukun. Mencaci maki orang muslim itu fasik, Ustaz. Mas Heri berkali-kali ngomong sontoloyo. Iya, antum akui. Sontolo itu kan artinya lawakan. Iya, itu diucapkan pada ulama layak. Kalau ulamanya menghina Nabi, Loh, ulamanya menghina Nabi. Nah dulu, terlepas itu ulamanya menghina Nabi. Kalau pendekatannya begitu, setiap yang bersalah langsung kita hajar. Kapan kita akan damai? Tadi antum belum bisa menjawab. Habib Mujtaba tidak sekalipun mengatakan belajar. Antum akui dulu itu. Akui dulu. tapi motivasi Enggak, akui dulu. Beliau enggak mengucapkan belajar. memang tidak mengucapkan. Oke, fix. Berarti itu antum menyimpulkan tanpa tanya. Dan motivasi dari- dulu. Ini waktu kami, mohon maaf. Tadi kami nggak motong ya. Saya jujur jawab. Yang kedua, kita belum tahu dalilnya ini. Mencoreng-coreng wajah itu kan menghinakan, Ustaz. Mengekspresikan, oke, saya sepakat, itu nggak boleh. Maka kami tidak pernah melakukan. Bedanya adalah
Anda berkali-kali mengatakan di belakang kami ada guru-guru, seolah-olah guru-guru Anda ini yang malam ini nggak hadir itu membenarkan perilaku Anda. Kalau semua guru membiarkan perilaku ini, Mas Heri, akan semakin kacau. Ya. Itu Oke. keberatan kami. Baik. Iya, saya boleh nambahkan atau? Saya belum Nggak, ngomong. silakan. Waktunya masih Waktunya, ya, Mas masih waktunya Oke, beliau. Mas Heri, ini saya mau ajak dialog singkat ya, tapi Mas Heri untuk nanggapin singkat. Saya dapatkan satu mimpi, ada satu Habib yang dimana Habib tersebut didatangi oleh 2 orang. Artinya ada satu orang mimpi melihat di dalam mimpinya bahwasannya ada seorang Habib didatangi 2 orang yang berselisih dan bertikai. 2 orang ini menginginkan untuk permasalahannya ditengahi dan diselesaikan oleh Habib tersebut. Baik. Setelah itu datanglah 2 orang ini menanyakan permasalahannya, lalu Habib tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh 2 orang yang bertikai ini. 2 orang ini mengatakan, atau orang yang melihat mimpi ini mengatakan, saya melihat di sebelah Habib tersebut adanya Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar ketika Habib tersebut berbicara, ia mengangguk-angguk, ya. Sayyidina Umar mengangguk-angguk dan tidak melontarkan satu kata pun, ya. Artinya di sini Sayyidina Umar tidak berbicara sedikit pun dan hanya mendengarkan sang Habib menyampaikan apa yang beliau utarakan. Nah, lalu para muhibbinnya atau murid-muridnya melihat atau ketika mendengar mimpi ini mengatakan, oh ini isyarat sebagai apa? Bahwasannya Habib ini diakui oleh Sayyidina Umar ilmunya lebih tinggi, ilmunya lebih baik, ilmunya ini merupakan sebuah fikihnya Habib ini memang luas dan mendalam. Saya rasa ini, saya juga meyakini bahwasannya cerita ini khurafat. Apakah Anda juga seperti itu? Meyakini hal tersebut? Yang gimana? Ya, bahwasannya Sayyidina Umar hanya sekedar Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sahabat Rasulullah SAW. Ketika Habib ini berbicara, dia cuma ngangguk-ngangguk aja, tidak memberikan komentar, dan Habib ini berani berbicara di depan Sayyidina Umar. Ya. Hah? Sebagai cerita ini khurafat atau cerita penghinaan kepada Sayyidina Umar? Yang ceritanya? Iya, cerita yang tadi saya sampaikan kepada Anda. Penghinaan atau bukan? Penghinaan atau bukan? Ya di mana dulu riwayatnya? Gimana dulu riwayatnya? Tadi sudah saya sampaikan. Sudah diceritakan tadi. Penghinaan kepada Nabi atau bukan? Kepada Sayyidina Umar? Itu mimpi. Iya, penghinaan kepada Sayyidina Umar atau bukan? Mimpi tersebut. Coba diulangi. Baik, ada 2 orang datang bertikai, mendatangi Habib, ingin menyelesaikan masalah. Lalu Habib tersebut, ya, ketika itu 2 orang ini datang meminta kepada Habib tersebut untuk diselesaikan masalahnya. Lalu Habib tersebut menyampaikan, menjelaskan masalah mereka dan menyelesaikan masalahnya dengan mengeluarkan ilmu fikihnya. Lalu di sebelah Habib tersebut ternyata ada Sayyidina Umar, tidak berbicara apapun, hanya dengar sambil mengangguk-angguk begini. Ya, lalu murid-muridnya ketika mendengar ini, oh ini isyarat bahwasannya Habib ini ilmunya tinggi, fikihnya mendalam. Ini menunjukkan isyarat bahwasannya ilmu Habib ini sangat tinggi dalam ilmu fikih. Murid-murid itu tahu dari mana, Ustaz? Ya diceritakan. Iya, dia tahu dari Iya, murid- saya nggak mau tanya itu, saya tanya itu. Enggak, tolong- sekarang enggak saya konfirmasi enggak, dulu. Anda tolong saya Murid itu saya tahu Anda dari mana? saya berikan waktu saya sesuai Saya tanggapi. untuk Iya, iya, baik. Menjawab, itu Dari penghinaan kisah- atau bukan aja? Dari kisah antum, Ustaz. Murid-murid Saya- itu tahu dari mana kalau ilmu Habib itu tinggi dan segala macam? Dia tahu dari mana? Pertama, ini waktu saya tidak mengizinkan Anda untuk Kan saya ditanya. iya, dengarkan dulu. Saya mengizinkan Anda untuk menanggapi sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Ini Ya, menghina atau tentu bukan? tanggapan Menghina atau saya. bukan? Itu tanggapan saya. Itu logical fallacy, Saya- Ustaz. Antum cukup, kasih 1 atau 2 iya Baik, atau bukan. oke. Maaf. Baik. Itu cacat logika setelah Baik, diskusi, Ustaz. cerita ini Sebentar, sebenarnya- sebentar. cerita Kita ini berikan bukan- waktu dulu beliau cacat untuk logika, maaf, bisa maaf. saya- cerita ini Itu nggak cerita, cocok. Ustaz cerita Tamrin, ini- maaf. Stop dulu sebentar. Kita berikan waktu kepada beliau Oke. ya, untuk cerita untuk ini sebetulnya bukan cerita Habib. Cerita Syekh Abdul Aziz bin Baz juga. Sebagaimana yang ditukilkan oleh Syekh Abdul Aziz Sadhan dalam kitabnya Imam Abdul Aziz bin Baz, Durusun wa Mawaqif wa Ibar, karya Abdul Aziz Sadhan, halaman 110. Silakan dicek. Oke. Ya, Ustaz. Tanggapi? Ya, artinya Mohon maaf waktunya. baik. Ya, mohon waktunya. Jadi sesi tanggapan di sesi pertama ini kita sudah menghabiskan 10 menit untuk timnya Ya. Mas Heri dan 10 menit untuk timnya Gus Ajir. Kita masih punya 5 menit ya untuk karena masing-masing mendapat bagian Siap. 15. Baik. Sebelum kita lanjutkan ya untuk saling menanggapi, maka perlu untuk kami tegaskan kembali agar seluruh narasumber menyimak dengan baik apa yang Ya. dipaparkan dari masing-masing narasumber sehingga ini akan lebih menghemat waktu. Benar. Kemudian agar juga mohon maaf agar saling untuk Ya. meredam suara. Mohon maaf ya, umat sedang menyaksikan kita sehingga mohon untuk saling Ya. Baik, kita lanjutkan. Ayolah hadirin rahimakumullah untuk
tanggapan selanjutnya kita berikan waktu kepada silahkan ditentukan siapa yang akan memberikan tanggapan sehingga nanti waktunya akan bisa lebih efektif. Silahkan. Kita kembali ke tema asal ya tentang Habib tadi. Ustadz Faris dalam membela Habib di video itu barusan beliau katakan ya itu bukan khurafat atau Habib yang bawa kitab tadi katanya disamakan dengan Syekh bin Bas memimpin sholat. Terus beliau bilang nggak ada sahabat yang berani maju jadi imam sholat. Ada Ustadz Abdurrahman bin Auf. Ya. Antum mungkin tidak pernah baca. Anda kurang tepat bahwa. Kemudian silakan dicek. Kemudian siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun itu dilemahkan riwayatnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya kalau antum katakan nggak ada ya muskil. Jadi gimana dengan kisah sahabat Abdurrahman bin Auf? Jadi itu nggak ada korelasi. Itulah yang saya katakan tadi. Jadi Ustadz Faris ini mati-matian membela Habib tadi karena konotasi dalam video Habib itu ya jelas. Memang oke, nggak ada kata belajar. Nabi SAW mau hadir di majelis bawa kitab. Kita sudah paham. Antum kalau bawa kitab mau hadir ke majelis mau ngapain Ustaz? Betul. Nggak mungkin antum nyanyi atau lagi main gitar, nggak mungkin Ustaz. Antum datang bawa kitab hadir ke majelis mau belajar Ustaz. Ya. Jelas itu. Orang yang cerdas, saya yakin antum cerdas. Ya. Nah, jadi jangan lari kemana kesini kemana. Kias yang kita gunakan itu dalam rangka untuk membela. Sebenarnya kalau saya lihat pribadi, wallahu a'lam, ini bukan masalah kritiknya Harry Pras atau bukan Harry Pras. Tapi karena yang dikritiknya adalah seorang Habib. Makanya terbalik kalau Gus Ajir mengatakan ini bukan kiai, kalau yang penting bukan kiai, yang penting bukan Habib, pasti nggak apa-apa. Nggak gitu juga. Saya nggak mengatakan. Kalau kita sebentar, Set. Kalau mau disama-samakan ini, saya minta satu fakta aja nyata. Ada nggak sih, Set? Saya nggak tahu nih, saya bertanya. Ada nggak antum pernah dapatkan salafiyin ahlus sunnah wal jamaah ya, yang dalam ceramahnya ceritanya itu mimpi seperti contohnya Syekh bin Bas. Coba sebutkan satu ustadz salafi di Indonesia yang menceritakan kisah Syekh bin Bas ini dari Syekh Sadhan ini dalam ceramahnya. Ada nggak Ustaz? Saya nggak pernah dapatkan itu. Karena yang saya tahu mereka kalau ngajar hadis, Al-Quran, hadis, kaul ulama, Al-Quran, hadis seperti itu. Jadi nggak ada tuh cerita-cerita mimpi kemudian ini begini dan begitu. Bukan kita melarang juga, ya bisa-bisa kalau mau cerita silahkan cerita. Tapi karena cerita ini di media sosial, kita sekarang hidup di era digital, kita sudah bisa melihat. Jadi orang bisa menanggapi itu, termasuklah Harry Pras. Saya lihat begitu. Karena kalau mungkin dulu kita sebelum kenal dunia YouTube ini, kita kan nggak tahu mungkin para habaib dulu mereka cerita. Saya bisa Ustaz, saya datangkan beberapa kisah-kisah yang ada di kitab-kitab teman-teman sendiri. Kitabnya para habaib. Buka saja. Kitabnya para habaib. Tapi ini waktunya mungkin kurang. Nanti kita masuk di bab tabaruk aja nanti. Ya. Sampai ada sebagian mereka disebutkan siapa namanya? Baswedan juga dia, tapi bukan antum saja. Itu subhanallah dikisahkan sampai kisahnya itu para habaib ini dianggap sebagai orang yang suci, sampai kotorannya pun dianggap suci juga. Kalau nggak salah namanya Ahmad bin Abdullah Baswedan. Ya, tapi bukan antum saja, mohon maaf. Kami bisa tunjukkan beberapa seperti dalam kitab Tadhkirun Nas bima wujida minal masail fiqhiyyati wa ma ta'allaqa biha fi majmu'i kalami sayyidil habib al-imam al-arif billahi wad-dali alaihi jami' asrar aslafil a'immatil akyasi Syihabuddin wa barakatil muslimin al-alamil nibras Ahmad ibn Hasan ibn Abdullah al-Attas. Ini ditulis oleh Abu Bakar al-Attas ibn Abdullah ibn Alawi. Mohon maaf. Bin Zain al-Habsyi. Mohon maaf, saya potong sebentar. Ini bab tabaruk atau? Bukan. Enggak, Ini sekilas saja. Masih di bab menghibur. Ini saya pause ya. Ini silakan dilanjutkan. Ya, jadi terkait dengan kisah-kisah, cerita-cerita, kisah-kisah mimpi segala macamnya. Artinya kan Gus Ajir dan Ustadz Faris ini kan sedang membela begitu. Kami ini kan
mendengarkan hal-hal seperti ini agak gimana gitu ya. Apalagi kita di era digital, kita bisa lihat videonya dan semua orang bisa tahu. Kalau Gus Ajir marah itu diedit segala macamnya. Pertanyaan saya begini, Gus Ajir benar nggak Habib itu ngomong gitu? Jawab. Enggak, kalau seandainya saya tanya begitu, di videonya Harry Pras benar nggak Habib itu ngomong begitu? Itu kan kita bisa lihat videonya. Contoh, saya kasih contoh di kisah yang disebutkan dalam halaman 35. Ya, Habib yang bermimpi ini atau dia Ustaz, mohon maaf. mengatakan Su'ila Syekh Ahmad, saya bacakan teksnya. Mohon maaf, waktunya habis. Habis? Qadarullah. Silakan. Amin. Oke. Baik. Jadi gini. Anda mengatakan bahwasannya Abdurrahman bin Auf pernah mengimami salat. Iya. Saya sudah mengatakan dengan penuh presisi bahwasannya tidak ada satupun sahabat yang berani mengimami sholat ketika Nabi hadir. Kala itu di tengah safar, di tengah peperangan, Abdurrahman bin Auf itu mengimami dikarenakan Nabi Muhammad SAW telat hadir. Dan kala itu mereka memulai sholat dalam kondisi Nabi sedang tidak ada. Memulai sholat, perhatikan ini baik-baik, mohon di highlight. Nabi tidak ada ketika mereka memulai sholat. Dan Nabi SAW itu sholat masbuk. Artinya apa? Mereka tidak memulai sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada pertentangan antara ucapan saya dengan dalil yang Anda bawakan. Nampaknya Anda kurang teliti dalam membawakan dalil. Lalu mengenai dalil Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, itu atas izin Nabi Muhammad SAW, dan juga Anda perhatikan Nabi Muhammad SAW tidak mampu dikarenakan itu di hari-hari terakhir beliau, dikarenakan posisi beliau sedang sakit keras dan tidak mampu untuk keluar menuju masjid. Dan di satu hari Nabi Muhammad SAW itu pun memaksakan diri beliau untuk keluar, dan itu terjadi di tengah Sayyidina Abu Bakar mengimami sholat sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu sahabat Sayyidina Abu Bakar pun berinisiatif untuk mundur dan membiarkan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi imam sholat. Ya, akhirnya apa? Nabi mengatakan tetaplah engkau di tempatmu. Jadi kembali lagi, artinya tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwasannya sahabat berani untuk imam ketika Nabi hadir. Atau saya tambahkan, atau saya ini Silakan. ya. Ini apa namanya? Tadi Anda bilang gini, Ustaz. Ustaz. Nggak ada sahabat Masih- yang berani jadi imam selama Nabi hidup. Mohon maaf. Sekarang saya tanya, waktu antum kisahkan Abdurrahman dan Abu Bakar itu, Nabi hidup nggak itu? Kisah cerita itu? Mohon maaf, hadir. silakan. Saya bilang hadir. Antum bilang hidup, Ustaz. Saya bilang catat. hadir. Saya yang bicara, saya yang lebih Nanti paham. bisa dicek nanti. Iya, oke. Kalau saya salah dengar, silahkan Baik. dicek. Afwan. Karena saya paham betul, karena saya mengetahui dua hadis tersebut. Nggak mungkin saya mengatakan Nabi Muhammad SAW masih hidup, sahabat ini. Saya tahu hadis yang Anda sampaikan itu. Baik. Lalu kritik karena Habib. Artinya begini, Mas. Saya bukan berarti menutup diri untuk mengkritik Habib. Bahkan saya sudah mengatakan di beberapa kesempatan, saya juga protes dengan karomah-karomah yang diceritakan secara bohong. Ya. Dan juga saya pun sudah mengatakan, declare secara clear, kalaupun sekiranya itu karomah itu benar, bisa dilihat ada konten saya, sekiranya karomah itu benar, maka tidak layak untuk diceritakan, lebih baik untuk tidak diceritakan. Saya sudah declare bicara seperti itu, ya. Akan tetapi suatu hal yang kurang bijak juga ketika kita melihat misalnya ada kebanyakan orang melakukan tersebut, lalu kita menyatakan oh semua yang lainnya yang ketika kondisinya benar, baik, oh sama aja yang sama dengan tidak benar itu. Maaf, Ustaz, at-ta'mimu lughatul juhala. Ya, menyamaratakan itu adalah bahasanya orang yang saya tidak bisa terjemahkan. Saya nambahin sedikit, Zat. Jadi gini, Zat, antara keberadaan riwayat itu dengan menceritakan itu dua hal yang berbeda. Jadi kita mau tidak mau kita harus ikrar bahwa dua riwayat ini sama-sama ada. Imam Ibn Taimiyah tadi dengan mimpinya, kemudian Syekh bin Baz dengan mimpinya, Habib Ali Habsyi dengan mimpinya, itu sama-sama ada. Oke. Nah, perbedaannya adalah para habaib, dan berkali-kali kami kritik, mohon maaf, mulai lebih dari setahun yang lalu kita mengkritik. Kita nggak setuju juga yang jor-joran itu, kita nggak setuju, berkali-kali kami kritik. Jadi jangan dikatakan kami membiarkan, Ustaz. Nah, jadi tolong dibedakan antara keberadaan riwayat itu syai'un, membawakannya itu syai'un akhar. Oke. Dan tadi saya belum menemukan jawaban. Tolong terjemahkan Gus Syai'un, keberadaan syai'un akhar. Iya, keberadaan riwayat itu satu hal, kebolehan menceritakan itu hal yang lain. Kalau memang ada dan sabat, jelas kita nggak boleh menafikan karena kita nggak punya ilmunya. Oke. Minimal tawakuf.
tawakuf. Jangan seperti, mohon maaf, ini baru praduga. Menurut saya ini artinya belajar. Padahal Anda bukan ahli tafsir mimpi, Mas Heri. Anda bukan ahli tafsir mimpi. Jangan tiba-tiba main jad aja ini salah. Oke, kalaupun beliau salah, kalaupun inkulna beliau salah, apakah etis mengatai Sondoloyo, mengedit dengan cara-cara tadi? Apakah etis? Saya tanya, Mas Heri. Apakah etis? Gimana? Mengedit guru-guru dengan wajah seperti itu, apakah etis? Izin saya menanggapi boleh? Enggak. Saya tanya Mas Heri, karena pelakunya Mas Heri. Masih. Itu kan saya screenshot, tidak diedit. Loh, tadi berubah-ubah kok, Apa bolak-balik. yang berubah? Tadi. Itu nggak berubah. Kita Itu ambil hanya semua. menekankan bahwa Nggak, di kalimat itu Sedikit Mas Heri, maaf. Perilaku seseorang, artinya gini, ada kesalahan orang itu bukan menjadi alasan Mohon maaf, Anda Ustaz. untuk membenarkan perilaku Anda berbuat kesalahan. Mohon maaf, Itu ya. waktunya sudah habis. Baik. Tapi hadirin rahimakumullah, kita di sesi 1 ini pada sesi pemaparan dan juga saling menanggapi, Ya. sesungguhnya waktu telah habis ya, baik untuk memaparkan dan juga saling menanggapi.